Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bapak Yai Soekardi yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain, kemudian Ustadz, Ustadzah, jamaah Zumiyah yang insya Allah atas pertolongan Allah kita semuanya bisa istiqomah untuk hadir dalam kajian-kajian yang penting ini. Tujuannya tentu saja tidak sekedar kita bertambah wawasan, pemahaman agama kita semakin baik, tetapi Allah mengampuni dosa kita. Itulah tujuan paling penting dari kita hadir pada kegiatan-kegiatan taklim semacam ini. Apa bukti Allah telah mengampuni dosa kita? Adalah hati kita menjadi tenang, tentram dari kehadiran kita. Selain memang para malaikat itu juga menaungkan sayapnya, dan itu pula yang kemudian para malaikat itu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini. Hadirnya kita pada kajian-kajian semacam ini, yang kemudian kebahagiaan itu yang Allah hadirkan, itu sepenuhnya adalah bonus dari Allah. Saya kira berkat dari keikhlasan dan kesungguhan kita. Sama pula dengan kita kemudian mendekat kepada yang memberikan kebahagiaan itu. Bapak Ibu, nanti ada bedanya antara mendidik anak yang hati orang tua itu, hati si pendidik itu dekat kepada Allah dengan jauh dari Allah. Kalau orang mendidik itu dengan jauh dari Allah, maka ia akan timbul kehampaan saja. Tetapi beda dengan pendidikan yang di situ ada ruh, ada hati, ada pikiran yang nyambung kepada Allah, maka akan hadir di situ tidak sekedar ketulusan mendidik, tetapi juga rasa syukur kepada Allah atas amanah dan pemberian berupa anak, sekaligus bersabar jika kemudian diuji oleh Allah dengan keberadaan anak itu. Bapak Ibu sekalian, mohon izin tema pada pagi hari ini adalah ayah ada, ayah tiada. Keberadaan ayah tapi tidak memberikan kontribusi apa-apa. Kehadiran ayah tetapi tidak memberikan sumbangsih apa-apa. Ada di dekatnya tetapi tidak punya efek. Terlebih-lebih kemudian jauh. Nah, era digital sekarang ini memungkinkan itu terjadi. Adanya kakek tidak memberikan efek kepada cucunya, adanya kakek juga tidak bisa memberikan sumbangsih kepada cucu dan anaknya. Maka kalau membaca hal-hal dinamika saat ini, itu memungkinkan terjadi karena memang ayah itu disibukkan. Kalau demikian, Bapak sekalian, sekarang
apa peran ayah? Ya. Jadi sesignifikan apa seorang ayah itu dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak? Jangan-jangan memang tidak berpengaruh atau sepenuhnya memang hanya diserahkan kepada seorang istri atau ibu itu. Dan mungkin hampir rata demikian karena memang secara ya boleh saja dibenarkan karena memang tugas ayah adalah mencari nafkah, bekerja. Tetapi apakah memang murni hanya bekerja, kemudian disibukkan oleh mencari nafkah itu? Nah, tentu saja tidak, karena memang nanti akan berpengaruh. Jangankan nasihat kita, jangankan kita menemani anak, ya, berdiri kita saja, seorang laki-laki, seorang bapak, itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku anaknya. Pertanyaan ini penting, Bapak sekalian, apa peran ayah? Gitu ya. Sebab ada seorang ayah itu yang hanya memberikan sumbangsih saja berupa sperma. Mohon maaf. Ya, hanya menyumbangkan begitu saja, nabung, setelah itu ditinggal. Tapi mudah-mudahan dari jamaah di sini tidak ada yang begitu. Jadi setelah menabung, sudah, kemudian istrinya melahirkan, setelah melahirkan ya ditinggal begitu saja, tidak ada peran apa-apa, gitu ya. Tidak ada peran apa-apa. Saya membaca buku, mohon izin, judulnya itu, Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat betul judul itu adalah Menguat Cara Belajar Orang-orang Sukses. Ya, jadi di dunia ini yang menguasai dunia itu dari 7,8 miliar manusia, populasi penduduk di muka bumi ini, itu yang menguasai itu kira-kira 14 juta manusia. Ya, 14 juta itu. Nah, 14 juta ini kira-kira perbandingannya adalah 1000 banding 1 lah, ya, mungkin lebih ya, 1000 banding 1 ini, maka yang satu ini menjadi pemenangnya, ya, berpengaruh, ya, berpengaruh itu dia. Nah, bagaimana kemudian kok bisa orang-orang ini berpengaruh di dunia ini dan itu tidak banyak yang pemenang-pemenang itu? Maka kita bisa mendeteksi saat lahir saja bagaimana peran seorang ayah, ya, bagaimana peran seorang ayah di dalam buku itu. Nah, ternyata di dalam kandungan saja, Bapak Ibu, seorang janin, janin di dalam kandungan itu ayah dan ibu, ya, ya, sementara istrinya ini mengandung, ya, suami dan istri itu kadang-kadang sambil bedek-bedean, Bapak Ibu. Bedek-bedean itu apa ya? Tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakan 1 tambah 1 itu berapa, gitu ya. Kemudian 5 kali 5 berapa. Dan itu sambil lus-lus, ya. Sambil lus-lus perut istrinya, gitu ya. Nah, jadi ternyata cara mereka mendidik anak memperoleh kecerdasan itu peran ayah penting. Jadi tidak sekedar dibesarkan oleh seorang istri, walaupun memang kecerdasan itu menurut penelitiannya, kecerdasan itu ternyata dari gen istrinya, gitu ya. Nah, gen istrinya. Jadi kalau istrinya ini cerdas, maka memungkinkan, ya, potensinya adalah anak yang lahir itu cerdas. Jadi istri. Makanya bapak-bapak, ya, bagi yang belum punya pasangan, kalau mau mencari pasangan, cari yang cerdas, gitu ya. Yang sudah punya pasangan, sementara jangan berpikir dulu, ya, nanti bisa muncul masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Suami istri yang kemudian istri sambil bergurau, bercengkrama dengan suaminya bertanya 5 tambah 5 berapa, istri menjawab sambil lus-lus. Nah, ternyata itu salah satu cara untuk membuat anak cerdas. Berarti di situ ada peran ayah yang penting, yang bisa melahirkan anak itu kemudian cerdas. Lebih-lebih kemudian adalah
suami istri itu kemudian secara kompak ya, kemudian membesar, menumbuh kembangkan anak itu. Nah, jadi itu. Jadi jangan sampai hanya menyumbangkan, mohon maaf, sperma, setelah itu ditinggal, sudah diserahkan sepenuhnya kepada istri. Nah, sebab begini, di dalam Al-Quran itu atau hadis-hadis itu rata-rata peran ayah itu besar. Yang mungkin kita baca adalah Luqman, itu betapa besarnya peran di dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya, ya, anaknya Luqman. Kemudian bagaimana kemudian Yusuf dan Benyamin dalam kisah surat Nabi Yusuf, surat Yusuf surat ke-12 itu, kemudian ada peran ayah setelah ditinggalkan oleh istri dari Nabi Yakub yang bernama Rahel, yang kemudian itu sepenuhnya kira-kira perhatian dan pengasuhan itu ada pada seorang ayah, namanya adalah Nabi Yakub. Jadi ini juga bisa menjadi tumbuh kembang yang sangat luar biasa. Nanti menghasilkan Nabi Yusuf itu. Nah, maka peran itu yang kemudian penting. Bapak Ibu, ini ada sebuah hadis saya kira ya. Dari Abu Hurairah, saya langsung baca terjemahnya saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan bin Ali, berarti cucunya Rasulullah. Dan di sisi Nabi ada Al-Aqra bin Habib At-Tamimi yang sedang duduk. Maka Al-Aqra berkata, Al-Aqra itu berarti suami apa istri ya Bapak sekalian? Nah, berarti suami ya, laki-laki. Berarti Al-Aqra ini punya istri dan sekaligus anak. Yang itu berada di sampingnya Rasulullah di saat Rasulullah itu mencium Hasan, jadi cucu Rasulullah, yaitu putra Ali ini. Nah, kemudian maka Al-Aqra berkata, hadis ini sangat terkenal ya Bapak-Ibu sekalian. Aku punya 10 orang anak. Tidak seorang pun dari mereka yang pernah kucium. Kita menduga apakah tidak pernah mencium itu karena memang posisinya adalah sebagai saudagar yang jauh dari rumah itu, ya, tidak sempat bercengkrama dengan anaknya karena memang bekerja itu pagi sebelum anaknya bangun dan pulang pun itu posisi anaknya sudah tidur, ataukah yang lain? Ataukah Al-Aqra ini memang banyak berjihad di melakukan perang ya di dalam konteks untuk membela dan mengembangkan Islam ini, ataukah memang selalu bersama tetapi sepenuhnya itu diserahkan kepada istrinya. Nah ini kan kita mencoba untuk mengambil asumsi-asumsi dengan sebuah pertanyaan. Memang kenapa Al-Aqra kok tidak pernah mencium itu? Apakah karena kesibukannya ataukah karena apa? Kalau kita compare pada persoalan kita, jangan-jangan kita termasuk yang seperti Al-Aqra. Atau mungkin tidak, tetapi jarang sekali melakukan atau mencium anak atau cucu kita. Padahal pada ciuman itu di situ ada kasih sayang, ada perhatian, ada kepedulian yang suatu saat anak ini akan merasakan kenyamanan. Kalau merasakan kenyamanan, dia akan melakukan hal yang sama di saat kemudian orang tua atau kakeknya ini kemudian semakin sepuh karena ia sejak kecil pernah disayang dan dicium itu. Nah, ini Bapak sekalian, maka Rasulullah SAW itu melihat Al-Aqra. Lalu beliau berkata, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Bapak Ibu, efektif sekali jawaban atau sabda atau pernyataan dari Rasulullah ini tidak menyalahkan Al-Aqra, tetapi hadis ini ada definisi keumuman. Maksudnya adalah berarti juga untuk kita. Berarti pula ada seorang ayah
yang jarang atau kadang-kadang bahkan tidak sempat atau tidak mencium anaknya. Maka hadis ini juga kemudian memberikan penjelasan kepada kita, jika kemudian kita tidak menyayangi, maka kita tidak akan disayangi. Jika kita orang tua, kakek, nenek tidak menyayangi cucu, maka kita bisa-bisa tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang cucu di saat kita membutuhkan kasih sayang itu dari anak dan cucu kita semuanya. Maka barang siapa sekali lagi yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Berarti pilihannya adalah kita perlu menyayangi, terutama adalah anggota keluarga kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi kemarin yang saya kaitkan ya. Bapak Ibu ada suara ngaji enggak? Enggak ada Ustadz. Enggak ada ya, enggak masuk ya. Alhamdulillah. Baik. Enggak masuk jelas Baik. Ustadz. Dengan yang baik. Misalnya saya pasti sudah di sekolah Bapak Ibu. Ini sudah menyambut anak-anak biasanya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, ini lingkungan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mereview materi yang kemarin tentang bullying yang pengaruhnya adalah karena ada 3 faktor yang mempengaruhi posisinya di rumah, di sekolah, dan lingkungan. Kalau di rumahnya baik, di rumahnya bagus, pendidikan di rumah juga istimewa, didukung kemudian di sekolah dengan sistem yang baik, kemudian pendidikan yang baik, guru-guru yang baik, kemudian di lingkungan juga baik. Walaupun ini adalah ideal, ideal itu artinya semuanya baik. Tetapi kita akan menjumpai kondisi yang tidak ideal. Entah itu lingkungannya yang tidak baik, ya. Kemudian entah itu rumah yang tidak baik, ataukah entah sekolah yang tidak baik. Tetapi bisa dipastikan di antara lingkungan yang ada, pastilah kemudian orang tua akan berusaha untuk menjadikan lingkungan rumah itu yang terbaik, memilihkan sekolah juga sekolah yang menjadi lingkungan anaknya yang terbaik, dan dia akan menciptakan lingkungan di sekitarnya juga lingkungan yang terbaik. Itu bagian dari kita semua seorang mukmin, ya. Jadi jangan sampai menjadi troublemaker, di rumah bermasalah, di lingkungan menjadi penyebab masalah, di sekolah juga demikian. Maka jangan sampai. Orang mukmin harus terjaga semuanya, karena orang mukmin itu motivasinya hidupnya adalah amanu wa amilus shalihat, ya, senantiasa menjaga imannya dan berpikir selalu untuk hal yang baik. Ini lingkungan sekitar kita Bapak sekalian. Nah, kemudian kita kembangkan sekarang ayah idola anak Bapak Ibu. Nah, nanti apa pengaruhnya jika ayah itu melakukan ini? Artinya kalau kita mau kembangkan agak jauh, berarti peran kakek itu seperti apa kepada cucunya nanti. Nah, berarti kan tetap penting peran kakek itu bagi yang sudah punya cucu, bagi yang bagi yang punya anak, masih punya anak kecil, ya ini bisa kemudian diaplikasikan, ya. Nah, ayah idola itu ini ayah Bapak sekalian, ya. Ini ayah, lalu ibu dan anak, ya. Ya. Bagian ini, ya. Maka posisi ayah bagaimana supaya menjadi idola dari anak? Karena nanti ayah yang menjadi idola bagi anaknya, baik anaknya itu adalah laki-laki maupun perempuan, itu pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali. Mulai dari psikologi, mulai dari kemandirian, mulai dari kepemimpinan. Peran ayah ini besar. Karena ada bagian yang dimiliki oleh seorang ayah, potensi itu, tapi tidak dimiliki oleh ibu. Demikian juga sebaliknya, ada potensi yang dimiliki oleh ibu, tapi tidak dimiliki oleh seorang ayah. Nah, artinya kalau potensi anak
maksud saya potensi seorang ayah ditransfer kepada anaknya, potensi ibu ditransfer kepada anaknya, maka sinergi ini akan menjadi luar biasa. Tapi bagaimana kemudian ketika hanya salah satunya saja, hanya peran ibu, tetapi tidak ada peran ayah di situ, ya? Atau peran ayah saja, tapi peran ibu tidak ada di situ. Nah, bagaimana nanti kemudian mengantisipasinya? Memang Bapak Ibu sekalian, ini menjadi hal yang sangat penting ya, menarik ya. Nah, seorang ayah, Bapak Ibu, tidak bisa disalahkan ketika punya tugas di luar, ya. Punya tugas di luar itu artinya mencari nafkah, karena memang kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah, ya, untuk keluarganya. Kalau seorang istri bekerja, itu adalah sodako saja bagi suaminya, tapi tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk bekerja, ya, untuk mencari nafkah maksud saya itu, ya. Tetapi mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Maka dibenarkan ketika di luar posisinya itu, bekerja itu. Tetapi apakah kemudian hanya bekerja di luar, setelah itu sepenuhnya tumbuh kembang anak diserahkan kepada istri? Nah, tentu saja enggak. Tentu saja enggak. Harus ada peran, walaupun nanti ada peran posisinya di jauh. Nah, maka Bapak sekalian, secara kuantitas tidak harus berada di samping anak ternyata, Bapak sekalian. Jadi seorang suami, seorang ayah itu, ya, ayah idola itu ternyata tidak harus selalu berada di samping anak, ya, karena memang punya tugas berbeda. Maka apa yang penting? 1 menit akan berkesan asal berkualitas. Nah, ini loh Bapak-Ibu sekalian. Walaupun seorang bapak, ya, seorang ayah, seorang kakek, ya, itu hanya sebentar bersama anak, walaupun hanya 1 menit, tapi PR-nya adalah bagaimana menjadikan 1 menit itu berkesan, ya, berkualitas untuk anaknya. Bagaimana caranya? Kalau punya anak misalnya laki-laki atau cucu laki-laki, kita hanya sebentar bertemu, bolehlah kemudian, kalau saya itu kadang-kadang perang-perangan Bapak Ibu sekalian, mau main perang, ya. Biasanya anak itu kan kalau laki-laki itu posisinya kan fisik ya. Secara fisik, entah nanti main sepak bola atau perang-perangan, tetapi ada di situ keberadaan kita. Itu berbeda Bapak Ibu jika kita suami sampai di rumah, lalu di rumah itu memegang gadget, lalu anaknya melihat kita saja, ya, memegang gadget. Sudah datangnya agak malam, di situ anaknya mungkin belum tidur, lalu sampai di rumah kita langsung memegang gadget. Mungkin gadget ini juga tidak disalahkan, jangan-jangan karena memang ada tanggung jawab yang perlu diselesaikan, entah itu urusan kantor atau yang lain, ya, dan lain sebagainya. Tapi coba selipkan sejenak saja untuk tinggalkan gadget itu, lalu beralihlah, ya, kita pegang anak kita seperti halnya kita memegang gadget. Kalau memegang gadget kita begitu khusyuknya, harusnya kita memegang anak kita juga harus khusyuk, ya. Ingat sabda Rasulullah, orang yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi, ya. Maka harus kita jadikan berkualitas. Entah itu main perang-perangan, entah itu kemudian sepak bola dan lain sebagainya, walaupun itu sebentar, tapi kita jadikan berkesan dan berkualitas. Bagi anak itu cukup. Karena anak biasanya itu sudah disampaikan oleh ibunya bahwa tanggung jawab ayah itu adalah mencari nafkah, ya, mencari nafkah. Ada tanggung jawab yang berbeda. Tetapi di saat kesibukannya, maka ia masih menyempatkan untuk berinteraksi secara maksimal walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya tanya, Bapak Ibu, kita dekati anak itu, ya, kita sebagai seorang ayah, hari ini pelajarannya apa, Nak? Mungkin hanya pertanyaan begitu. Oh, hari ini belajar begini ya. Oh, apa yang menarik dari pelajaran tadi? Oh, ini ya. Oh, begitu. Ya sudah.
Apa yang bisa dibantu ayah? Tidak ada ya, insya Allah sudah selesai semua, misalnya ya. Maka selesai cukup baik. Ayah lanjutkan ya, pekerjaannya ya, belajar yang baik. Itu kira-kira durasi itu, perhatian itu, kira-kira hanya 1 menit Bapak Ibu. Tetapi perhatian itu akan memberikan kesan yang luar biasa. Yang luar biasa dari seorang ayah kepada anak. Itulah yang kemudian diidolakan oleh anak dari seorang ayah. Nah, yang berikutnya, nasihat penting, tapi keteladanan lebih penting, Bapak sekalian. Ternyata anak itu yang dibutuhkan tidak hanya nasihat kita, tetapi keteladanan dari kita, Bapak Ibu sekalian. Anak saya pertama namanya Hasna. Setelah lulus dari SD Muhammadiyah 6, Gadung sini. Kemudian sekarang di Gontor, Bapak Ibu. Di Gontor Putri, Mantingan. Nah, sudah kelas 6, berarti SMA kelas 1 ya, Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat betul, anak ini tumbuh berkembang yang saya dapat protes dari istri. Dari istri saya saat itu saya masih aktivis dan memang aktif banget di luar Bapak Ibu. Selain bekerja saya pulang biasanya malam, kadang-kadang posisi anak saya sudah tidur. Tetapi saya anak ini juara Bapak Ibu. Juara lomba pidato, ya, pidato. Juara lomba Pildacil begitu ya, waktu itu masih kelas, saya lupa kelas 3 atau kelas 4 begitu. Lomba Pildacil. Nah, yang lomba ini Bapak Ibu sekalian, itu diberi kesempatan untuk tampil di event yang banyak orang di situ. Seingat saya adalah ada Pak Profesor Din Samsudin saat itu yang mengisi kajian itu, dan itu tampil di hadapan para tokoh itu. Itu kira-kira kelas 3 kalau tidak salah, itu masih kecil. Nah, posisi saya, walaupun saya panitia saat itu, panitia maksud saya panitia kegiatan besar, tapi bukan panitia lomba, ya. Saya posisi waktu itu ke Malang, harus ke Malang karena harus melantik pemuda di sana, ya, di Malang. Tapi setelah tampil itu MC, saya dapat informasi itu MC tanya, Mbak Asna, nanti kalau sekarang idolanya siapa? Kalau ingin jadi dai atau mubalik nanti, itu kira-kira ingin seperti siapa? Lalu anak saya tiba-tiba menjawab, saya ingin seperti ayah saya. Kondisi jauh itu saya dapat WA dari teman-teman yang kemudian menyebutkan ada jawaban semacam itu. Dalam kondisi saya akan melantik di daerah Malang itu, saya menangis. Saya teringat, bukankah saya ini tidak pernah mungkin jarang berada secara fisik itu di dekat anak. Tapi ternyata begitu mengesankan. Setelah pulang saya tanya, kenapa? Kok ingin seperti ayah? Lalu anak ini menjawab, saya pernah ikut ayah di dalam hadir sebuah pengajian. Di saat hadir di pengajian itu, ikut ayah itu, kemudian ayah kok menyampaikannya kok enak. Kemudian juga sepertinya jamaah kok seneng dan lain sebagainya. Itu terbukti ayah itu disalimi banyak orang setelah itu. Oh, ternyata Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini, yang tanpa kita sadari, ternyata menjadi idola. Maka, sebagai seorang ayah harus memposisikan diri orang yang bisa menjadi seorang teladan. Maka untuk bisa menjadi teladan, lakukan hal yang terbaik, lakukan yang membanggakan bagi seorang anak, di posisi apapun berada. Bapak Ibu, ada sebuah film yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Ini menyangkut keteladanan, walaupun, mohon maaf, ini kaitannya dengan ayah yang mungkin jarang berinteraksi secara fisik dengan anaknya. Ya, film ini menarik.
seorang anak kecil itu secara bergantian di depan kelas itu diminta oleh gurunya untuk menyampaikan kisah bangga kepada anak, bangga kepada ayah, gitu ya. Nah, anak-anak yang lain itu bercerita dia dengan membawa alat pesawat misalnya. Ayah saya seorang pilot. Beliau bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Dia bekerja harus begini, dan lain sebagainya. Maka saya bangga sekali kepada ayah saya. Ada yang lain, ayah saya seorang begini, insinyur, begini, dan lain sebagainya. Maka ada satu anak, Bapak Ibu sekalian, yang dia kemudian malu-malu untuk menceritakan. Dia malu-malu menceritakan, tapi dia tetap tampil di depan. Teman-teman, saya senang sekali dengan ayah saya. Ayah saya kalau bekerja, baju dinasnya adalah berwarna hijau. Dia berangkat jam sekian sampai jam sekian. Dan dia ini begini, menyayangi kami semua. Lalu setelah itu tidak ada jawaban. Dia ayahnya ini bekerja sebagai apa, begitu ya. Tetapi kemudian gurunya bertanya, Adi, ayahmu bekerja apa? Sambil kemudian mengingat, ternyata ayahnya ini adalah seorang petugas kebersihan di rumah-rumah itu, mengambil sampah, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa kemudian yang ia katakan? Ayah saya hanya seorang tukang sampah. Tetapi tanpa ayah saya, mungkin lingkungan itu akan kotor, lingkungan itu akan penuh dengan penyakit jika kemudian sampah itu tidak diambil. Maka pahlawan saya, kebanggaan saya adalah ayah saya, karena ia bisa menjaga dan menyelamatkan lingkungan sekitarnya. Maka artinya dalam kondisi apapun, situasi apapun, seorang ayah harus menjadi idola bagi anaknya. Bahkan dalam kondisi mungkin secara pekerjaan berbeda dari yang lain. Tetapi untuk bisa menjadi idola ternyata fokus lakukan yang terbaik di tempat itu, maka anak akan bangga dan menjadikan seorang ayah itu sebagai idola. Bapak Ibu, ada 6 peran penting dalam mendidik anak, ya. Dari seorang ayah, ini ya, dari seorang ayah, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu mempengaruhi jiwa kepemimpinan anak, Bapak Ibu sekalian. Jadi mempengaruhi jiwa kepemimpinan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kepemimpinan, ya, anak belajar kepemimpinan itu dari seorang ayah, Bapak Ibu. Karena jiwa seorang ayah itu jiwa memimpin. Tapi kalau dari seorang ibu itu belajar kasih sayang. Karena dari seorang ibu itu ada kelembutan. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan anak yang di situ ada peran ayah dan ada peran ibu. Jika ia menjadi seorang pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin yang bisa memberikan kasih sayang kepada anak buahnya. Karena dia dibesarkan secara totalitas dari keseimbangan yang ada. Kalau ia misalnya menjadi seorang suami laki-laki, kalau anak itu laki-laki, maka ia akan menyayangi istrinya, ya. Dan sekaligus dia akan memimpin dalam keluarganya itu. Karena seorang ayah akan mentransfer itu jiwa kepemimpinan, sementara seorang ibu akan mentransfer kasih sayang. Kalau hanya kepemimpinan saja dari seorang ayah, tapi tanpa peran seorang ibu kasih sayang, biasanya ada kecenderungan ketidakseimbangan. Maka dia harus memenuhinya dengan instrumen-instrumen yang lain. Ya, misalnya dengan pengalaman hidup dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi begitu Bapak sekalian. Nah, kalau misalnya tidak punya peran ayah misalnya, nah,
Kalau tidak punya peran ayah, misalnya dia akan apa namanya memiliki kasih sayang yang lebih. Ya, tetapi ada banyak yang seorang ibu itu bisa melakukan. Ya, dalam kondisi single parent, seorang ibu punya peran ganda itu tidak sekedar kasih sayang, tetapi ia harus tangguh supaya jiwa kepemimpinan dari seorang anak itu lahir. Ya, ini sering. Makanya Bapak Ibu, anak itu biasanya ya, tapi ini belum, saya kira belum pernah ada riset ya yang nyatakan, yang menyimpulkan hal itu. Anak itu kalau orang tuanya yang wafat adalah suami, maka biasanya perjalanan anak itu ya bisa sukses walaupun istri ini tidak bekerja misalnya, entah dengan cara apa. Karena Allah itu kan pasti menutup rizkinya ya. Tidak mungkin lah Allah itu membiarkan apa namanya seorang manusia yang diciptakan di situ lalu dibiarkannya. Tidak mungkin, entah dengan cara apa nanti pasti. Nah, jadi apa namanya? Jadi itu yang menjadi apa namanya penting. Jadi tetapi berbeda jika seorang ibu yang wafat, ya, seorang ibu yang wafat dan anak itu pada sepenuhnya pengasuhan seorang ayah. Nah, ini biasanya berpikirnya seorang ayah itu tidak pada anaknya pengasuhan itu, ya, ya, tetapi berpikir yang lain, ya, yang memang jiwanya tidak di situ, ya. Nah, oleh sebab itu tetap kalau misalnya ditinggal seorang istri, kalau misalnya hanya harus diperankan sendiri posisi seorang ayah dan seorang istri, maka dia harus belajar untuk melembutkan hatinya supaya lahir kasih sayang, ya, lahir kasih sayang. Nah, saya kira itu peran dari apa namanya seorang ayah ya, ada jiwa kepemimpinan di situ. Maka memang idealnya adalah seimbang Bapak Ibu sekalian. Nah, selain mempengaruhi jiwa kepemimpinan seorang ayah itu kepada anak, itu juga mempengaruhi kesuksesan anak Bapak Ibu sekalian. Nah, Father Involvement Research Alliance, ya, institusi yang menggalakkan keterlibatan ayah saat membesarkan anak, menemukan fakta bahwa anak perempuan yang dekat dengan ayahnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, ini saya beri gambar juga ya. Anak perempuan, kalau tadi kan anak laki-laki ada jiwa kepemimpinan di situ dari seorang ayah, ya kan? Jika seorang perempuan juga sama ada jiwa kepemimpinan yang lahir, yang ditransfer dari seorang ayahnya, karena memang ayah itu jiwa kepemimpinannya. Tetapi di sisi yang lain ada seorang ayah sementara anaknya ini perempuan, maka anak perempuan yang dekat dengan ayah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sementara anak laki-laki menjadi lebih terarah, mereka bisa memiliki pendidikan yang tinggi dan sukses pada karirnya. Berarti peran ayah penting nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, penting. Kalau memang penting, apakah hanya peran sebagai penyumbang bibit saja yang kita lakukan? Nah, maka ini menjadi autokritik pada diri kita sendiri, ya. Maka harus diperankan secara maksimal. Mempengaruhi kesuksesan anak ya, kesuksesan anak Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ayah bisa menjadi teman bermain. Nah, teman bermain Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perang-perangan misalnya. Nah, seorang ibu itu beda ketika memerankan di sini Bapak Ibu. Seorang ibu itu. Tapi kalau seorang ayah, kita bisa melihat jiwa dan postur atau fisik dari seorang ayah itu memang berbeda. Apa pengaruhnya terhadap anak itu? Di situ juga ada. Walaupun itu hanya sekedar main, walaupun hanya sekedar 1 menit permainan itu. Ya. Dengan bertanya kepada 390 keluarga tentang bagaimana mereka bermain dengan anaknya,
psikolog Rothbard menemukan fakta bahwa ayah lebih sering melakukan permainan fisik yang ditandai dengan semangat dan kegembiraan. Ya, bermain fisik ya. Kalau perempuan kan jarang ya, karena di situ ada kelembutan di situ ya. Kalau perang-perangan itu ya sepak bola dengan keras kan enggak bisa juga ya. Lah muncul pertanyaan, lah bagaimana Ustadz dengan petinju yang perempuan itu? Nah ini kan kasuistik ya Bapak Ibu. Ya perempuan bermain tinju ya gitu ya. Ya nanti maka yang kurang bisa jadi adalah kelembutan dan kasih sayang itu. Ya harus seimbang lah manusia. Menurut US Children, ya, dengan interaksi ini anak belajar mengatur perasaan dan tingkah laku mereka. Sebagai contoh, bermain dengan ayah mengajarkan si kecil untuk menghadapi impuls agresif dan kontak fisik tanpa kehilangan kendali atas emosi mereka. Memang perannya sangat besar sekali. Makanya kalau kita baca sejarah itu, ya. Ya banyak peran ayah yang dilakukan di situ ya. Jadi, nah kemudian mengajarkan berani ambil resiko itu dari seorang ayah Bapak sekalian. Makanya sekarang muncul kalau lagu dulu itu yang terkenal adalah ibu ya, ibu. Sekarang itu lahir lagu baru yaitu tentang ayah aku bangga ya. Nah, jadi di sini Bapak sekalian. Ayah mengajarkan berani ambil resiko. Jika ibu sering khawatir dengan keamanan dan kesejahteraan anak, ayah cenderung menyemangati mereka untuk berani ambil resiko. Bapak Ibu, ketika melakukan rafting, bukan rafting, apa yang naik, ini lebih sekalian memanjat atau apalah permainan anak itu, ya biasanya seorang ibu itu ada kekhawatiran. Ya, itu berbeda dengan laki-laki, seorang ayah. Ya, maka seorang ayah itu lebih berani mengambil resiko atau kalau lebih tepatnya adalah berani mengambil resiko. Nah, memang tentang mengambil resiko ini mana yang lebih kuat? Apakah kemudian seorang istri atau seorang suami? Sebab kadang-kadang seorang istri ya itu kalau sudah ngamuk misalnya, seorang perempuan sudah ngamuk, itu biasanya mengambil resikonya, itu sedang nanggung. Biasanya ya. Tetapi itu kan dalam kondisi yang sangat terdesak. Ya. Sangat terdesak, tidak ada jalan lain, biasanya mengambil resikonya lebih berani. Nah, pada aspek itu, karena aspek tidak mungkin konteksnya mungkin kasuistik dan tidak normal ya. Tetapi kalau normal, maka yang berani ambil resiko itu laki-laki. Dan ambil resiko bagi laki-laki itu tidak sekedar ambil resiko, tetapi bisa dipikirkan dampaknya dan dipastikan seorang ayah biasanya yang benar itu bisa memberikan solusi. Nah, bisa memberikan solusi. Nah, ada tanggung jawab di situ. Nah, penelitian yang dilakukan oleh psikolog Daniel Paquet menemukan fakta bahwa para ayah senang jika anaknya berani menghadapi tantangan, mendorong anaknya untuk berbicara dengan orang asing, dan meminta mereka untuk menyelam lebih dalam saat pelajaran renang. Nah, kalau seorang ibu itu kan khawatir, ya, khawatirnya lebih. Nah, bagaimana mungkin seorang anak bisa tahu dasar kolam renang atau dasar laut jika kemudian ada kekhawatiran yang besar, ya? Tetapi bagi seorang ayah itu ada dorongan di situ, berani. Kamu laki-laki, berani. Kamu laki-laki. Nah, tetapi sekali lagi perannya seorang ayah di situ nanti akan berbeda peran dengan seorang istri, ya. Karena ini harus ada keseimbangan. Gitu ya, Bapak sekalian, mengajarkan berani ambil risiko itu dari seorang ayah. Ya. Melindungi anak, Bapak sekalian. Nah, melindungi anak. Ayah tampil lebih baik untuk melindungi anak dari predator maupun pengaruh buruk yang membahayakan mereka. Ketiadaan ayah telah banyak dikutip penelitian sebagai faktor utama penyebab kehamilan pada remaja perempuan. Bapak Ibu, mohon izin, ya Allah, saya kemarin
memberikan sambutan, mohon izin ya tidak perlu disebutkan namanya begitu ya, membantu untuk memberikan sambutan mewakili keluarga, tetapi pada posisi anaknya ini menikah, melakukan akad nikah, yang perempuan kondisinya sudah perutnya ini sudah cukup besar, Bapak Ibu. Nah, memang kasihan semacam itu. Lah, apa faktor penyebab ini? Ternyata Bapak Ibu, menurut risetnya, kajiannya itu adalah peran dari seorang anak perempuan, peran ayah itu kurang Bapak Ibu. Maka anak yang perempuan yang nanti akan tumbuh kembang yang baik itu tidak sampai melakukan semacam itu adalah di saat jatuh cinta anak perempuan itu pertama kali itu adalah kepada ayahnya. Kalau seorang anak perempuan jatuh cinta pertama kali kepada laki-laki dan itu adalah ayahnya, maka terhadap laki-laki lain itu biasa Bapak Ibu. Berbeda jika kemudian dari seorang ayah, seorang anak perempuan tidak jatuh cinta yang pertama, tapi justru jatuh cinta kepada laki-laki yang lain, maka dia akan merasa nyaman dengan keberadaan laki-laki yang lain. Ini faktor penyebab di antara kehamilan lebih dulu sebelum nikah. Maka bukankah ini pada akhirnya kita menyimpulkan menjadi penting peran seorang ayah itu, sekalian, bahwa anak saya perempuan harus jatuh cinta pertama kali kepada kita, laki-laki. Karena ini penting. Ketika ayah terlibat dalam perkembangan anak, berarti menyangkut anak laki-laki maupun perempuan, mereka bisa memantau apa yang terjadi pada kehidupan anak, ya, termasuk interaksi si kecil dengan sebaya maupun orang dewasa. Jadi ini ada perlindungan secara langsung maupun tidak langsung, Bapak Ibu, keberadaan ayah itu. Perlindungan secara langsung, secara fisik, jika mengetahui anak kita, misalnya disakiti orang lain, kita melindungi itu. Atau sebelum terjadi pendoliman, kita bisa mengawal itu. Tapi perlindungan secara tidak langsung adalah perlindungan di saat anak kita itu jatuh cinta kepada kita, terutama yang perempuan, yang pertama kali, secara otomatis ada protek di situ. Yang anak ini akan selamat dan lain sebagainya. Setidaknya ini yang perlu kita pahami dan mencoba untuk kita lakukan, Bapak sekalian. Jadi melindungi anak. Kemudian mendisiplinkan anak. Ya, itu seorang ayah. Dalam buku Partnership Parenting, Dr. Andes Keile-Prout ya dan Marsha Klein ya menulis ayah cenderung menerapkan disiplin lebih tegas dibanding ibu. Meskipun kadang itu meninggalkan kesan bahwa ayah lebih berkuasa paparnya. Ini riset ya Bapak Ibu. Berarti kalau riset itu diambil rata-rata orang. Nah kalau rata-rata orang itu biasanya seorang laki-laki di dalam memberikan pendidikan ya itu lebih menerapkan disiplin. Apalagi ayahnya yang seorang militer atau angkatan. Itu disiplin banget itu ya. Nah, kalau seorang guru, nah ini kadang-kadang ya tidak sedisiplin sebagaimana militer. Ya. Padahal disiplin ini hebat Bapak Ibu. Saya mau meneliti tentang ini, tentang riset saya itu tentang apa namanya ya nanti mudah-mudahan bisa jadi judul disertasi ya. Itu tentang disiplin. Lah ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Asr itu diulang-ulang itu sampai 7 bulan lebih Bapak Ibu. Berbeda dengan Al-Ma'un. Al-Ma'un yang nanti melahirkan rumah sakit, melahirkan sekolah, melahirkan panti asuhan dan lain sebagainya. Itu diajarkan berulang-ulang sampai mendapatkan protes dari muridnya yang diajarkan kok banyak ini ya, gitu kan? Apakah tidak ada ayat yang lain? Lalu dijawab balik, apakah engkau sudah melaksanakan surat Al-Ma'un ini? Melaksanakan gimana? Belum. Maka dibuatlah yang namanya rumah sakit, panti asuhan, kemudian juga sekolah dan lain sebagainya. Lahirnya dari Al-Ma'un di situ. Maka muncullah teologi Al-Ma'un. Itu diulang-ulang sampai 3 bulan. Nah ternyata menyangkut Al-Asr itu diulang-ulang sampai 7 bulan lebih.
diajarkan di situ. Ya, maka ternyata menyangkut kedisiplinan ini ternyata penting karena nanti akan berpengaruh di dalam hidup dan kehidupan seorang anak manusia. Ya, nah peran kedisiplinan itu cenderung lebih bisa diterapkan dari seorang ayah. Pertanyaannya, jika seorang ayah tidak ada di situ, ibu punya peran ganda untuk bagaimana juga melatih disiplin bagi anaknya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, bekal anak menjalani hubungan saat dewasa. Nah ini saya kira, saya ulang aja, ada hubungannya dengan tadi, ayah berperan sebagai contoh bagi anaknya. Dan bagaimana ayah memperlakukan ibu berdampak besar pada masa depan anak. Bapak Ibu, ternyata seorang suami memperlakukan istri, itu pengaruhnya terhadap anak juga luar biasa. Ya, pengaruhnya juga luar biasa. Seorang suami yang menyayangi istri, menghormati istri, menjaga marwah istri, nanti akan berdampak kepada anak-anaknya. Ini risetnya, ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki yang ayahnya menunjukkan rasa hormat kepada istrinya atau kepada ibunya, berarti ibu dari seorang anak ini, karena anaknya melihat dan mungkin merasakan, bertindak lebih sopan kepada perempuan. Ya, sementara anak perempuan cenderung menjalin hubungan yang sehat dengan kekasihnya. Maka Bapak Ibu, tidak ada kata yang lain. Seorang ayah perannya itu begitu sentralnya pada konteks ini. Al-Quran juga menyebutkan demikian. Maka seorang ayah yang menjadi teladan dan punya peran walaupun di tengah-tengah kesibukannya, tapi masih menyempatkan untuk menghubungi anaknya, menanyakan sekedar sudah makan atau belum, sudah belajar apa belum, hanya bertanya itu tidak menjustifikasi misalnya. Juga mungkin hanya sekedar bermain sejenak saja. Tetapi kemudian ketika memiliki seorang ayah ini, memiliki kasih sayang, hormat kepada seorang perempuan istrinya ini, maka itu yang akan dicontoh oleh seorang anak-anaknya. Maka tidak ada pilihan yang lain kecuali kita semua seorang ayah harus peduli dan menyayangi sebagai kepala keluarga tentu saja terhadap istri dan anak-anak kita. Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian, ini saya percepat ada kekeliruannya. Nah, maka yang terakhir Bapak Ibu adalah meme idealnya. Kita coba berbicara ideal, yaitu suami istri harus berposisi dalam keluarga itu menyejukkan untuk anak. Ya, menyejukkan anak, saya ibaratkan anak itu seperti benih. Benih yang ditanam pada tanah yang sejuk, maka akan tumbuh menjadi lebih baik dibanding dengan posisi tanah yang panas, yang di situ seorang suami istri tidak ada kasih sayang, yang di situ suami istri penuh konflik dan lain sebagainya, maka benih tidak akan tumbuh menjadi sehat. Maka kita sebagai seorang mukmin mencoba dan terus berikhtiar semampu kita untuk karena Allah tentu saja adalah bagaimana berposisi atau berperan masing-masing, termasuk kita sebagai seorang ayah berposisi sebagai ayah yang idola bagi anak kita. Anak sukses itu penting, paling utama dipengaruhi oleh pola asuh dan pendidikan dari orang tua kepada anak, termasuk dari seorang ayah. Ayah, mari kita menjadi yang luar biasa untuk istri dan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.